Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwah dan akhwat sekalian serta para penuntut ilmu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada maghrib hari ini kembali kita hadir di masjid untuk menunaikan kewajiban kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari kitab dari kitab-kitab para ulama kita sebagai warisan para nabi. Nah, kita langsung saja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada berbagai jenis ibadah, yaitu al-Islam, wal iman dan ihsan. Sudah kita jelaskan maknanya bahwa Islam itu kalau dikumpulkan maknanya berbeda dengan iman. Di mana amal-amal yang zahir. Kalau iman, amalan yang terkait dengan ibadah batin. Ihsan ini menyempurnakan keduanya. Ya, menyempurnakan Islam dengan iman. Anta'budallaha ibadah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, sekarang kita masuk pada makna ibadah. Karena sudah kita sebutkan juga dahulu tauhid, tauhidul uluhiyah, bermakna tauhid ibadah. Iya. Tauhid ibadah artinya tauhid bi af'alil ibad. Bi af'al ibad. Bagaimana hamba itu perbuatannya ditauhidkan. Ucapannya, perbuatannya, keyakinannya dijadikan tauhid. Maka sekarang yang perlu dipahami, walaupun ini juga sudah sering kita dengar, makna ibadah. Apa makna ibadah? Ya sudah sering disinggung ya. At-tadhallul wal khudu', tapi saya tidak bahas itu ya. Maknanya saja secara definisinya ya, secara syariat. Para ulama sudah menerangkan tentang makna ibadah.
Tapi di antara pengertian yang paling bagus di antara pengertian ibadah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Lebih ditulis ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Ubudiyah. Ya, dalam kitab Al-Ubudiyah. Ini bagus sekali dikaji ya. Kata beliau ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirati wal batinah. Ya. Jadi ibadah adalah ibarat atau ungkapan atau nama yang jami', yang mengumpulkan semuanya. Artinya ibadah itu dibawanya masuk semua nama-nama apapun namanya, tapi kesimpulannya adalah ibadah. Itu namanya ismun jami'. Salat ibadah enggak? Ibadah. Puasa ibadah. Zakat, haji, belajar, berzikir, baca Al-Quran, apa saja. Itu kan lain-lain namanya. Tapi ada nama satu yang mengumpulkan semuanya. Disebut ibadah. Paham? Jadi kalau kita sholat berarti kita beribadah. Kita belajar, kita beribadah. Kita berzikir, kita beribadah. Makanya katakan ibadah itu ismun jami'. Tawakal, kita ibadah. Berharap, kita ibadah. Maka apa definisinya ibadah? Itulah nama yang mengumpulkan semua nama-nama tadi. Satu ungkapan saja. Namanya ibadah. Nah sekarang apakah semua ucapan, perbuatan yang zahir dan batin itu bisa digolongkan ibadah? Supaya tidak salah penempatan. Beliau mengatakan nama-nama tadi yang mengumpulkan semua ucapan dan perbuatan itu harus memenuhi dua kriteria. Ya, dua kriteria. Sampai dia digolongkan ibadah. Apa kriteria yang pertama? Yuhibbuhullah. Ucapan atau perbuatan itu dicintai oleh Allah. Ya. Kalau tidak dicintai berarti bukan ibadah. Dicintai itu banyak nanti kriterianya. Bisa dicintai karena Allah perintah. Bisa dicintai karena Allah puji. Itu pembahasannya lebih mendetail lagi ya. Bisa dicintai karena Allah mengancam kalau tidak dikerjakan. Ya macam-macam. Yang jelas kita pahami dulu digolongkan ibadah kalau memenuhi kriteria dicintai oleh Allah. Ya. Paling minimalnya
Itu diperintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullah. Ya. Artinya amalan itu diperintahkan oleh Allah, berarti Allah cintai. Kriteria yang kedua diridhoi. Apa buktinya diridhoi? Ya Allah syariatkan. Allah berikan syarat-syarat, petunjuk. Allah berikan tata cara. Berarti Allah ridhoi. Karena itu hampir semua ibadah dalam Islam ada semua tuntunannya. Ada pembatasnya, ada pembatalnya, ada kewajibannya. Ya, ada macam-macam. Kalau dibahas lebih mendetail. Nah, sekarang dua kriteria ini, kapan itu ada, maka dia adalah ibadah. Contoh, salat. Salat cintai oleh Allah. Ya. Allah perintah, Allah ancam, Allah berikan pahala, ganjaran, macam-macam. Berarti Allah cintai. Allah ridhoi, ya, saking ridhonya Allah diatur. Kapan waktu sholat, mulai kapan dianggap sholat, sampai kapan baru dianggap berhenti, ya, dan segala macamnya. Berarti ini menunjukkan Allah ridhoi. Nah, sekarang contoh yang lain supaya mudah dibedakan. Tadi sebelum kita ke sini, atau sebelum maghrib, mungkin sebagian kita mandi tidak? Hah? Atau ada yang belum mandi? Ya, mandi. Mandi ini ibadah atau bukan? Hah? Ibadah atau bukan? Hah? Kenapa? Ibadah atau bukan? Saya tanya, ibadah atau bukan? Ya. Jadi mandi ini bisa ibadah, bisa bukan. Kapan ibadah? Ini tadi. Kalau dicintai dan diridhoi. Kapan dicintai dan diridhoi? Kalau Allah perintahkan dan Allah buat aturannya. Mandi sore Allah perintahkan tidak? Hah? Ada dalilnya? Wahai sekalian manusia, mandilah ketika sore. Tata caranya begini, begini. Tidak ada kan? Berarti dia bukan ibadah. Tapi kalau misalnya junub, semuanya kan sudah junub ya. Kalau junub diperintah tidak mandi? Ya, diperintah. Berarti dicintai. Ada tata caranya enggak? Ya, ada. Berarti itu ibadah tidak? Ibadah. Jelas perbedaannya? Nah, contoh yang lain. Makan. Ibadah atau bukan? Hah? Kenapa ibadah? Ada perintahnya. Berarti kalau makan malam ada perintahnya. Makan sore, makan bakwan, atau apa? Jalan kote. Jadi bisa bernilai ibadah, bisa bukan. Kapan bernilai ibadah? Ya kalau dicintai, perintah. Seperti makan sahur, ibadah tidak? Karena diperintah kan?
dan ada aturannya. Tidak boleh makan sahur orang kalau sudah sholat subuh. Nah. Tapi kalau sekedar makan ya terserah. Mau sebelum subuh, mau setelah subuh, mau tengah malam, mau kapan saja boleh. Karena tidak ada aturannya dan tidak diperintah. Nah. Makan waktu berbuka, ibadah enggak? Ibadah, karena diperintah dan ada aturannya. Berarti itu ibadah. Jelas? Ya. Supaya tidak. Jadi cuma di sini ada amalan bukan ibadah tapi bisa bernilai ibadah. Paham? Jadi ada ibadah, ada yang bernilai ibadah tapi bukan ibadah, asalnya cuma bernilai ibadah. Misalnya tadi makan sebelum taklim. Ibadah atau bukan? Hah? Sebelum taklim makan. Ibadah atau bukan? Bukan, tidak ada perintahnya, tidak ada aturannya. Tapi bernilai bisa bernilai ibadah kalau diniatkan untuk mendukung ibadah. Saya makan supaya tidak loyo nanti taklim. Karena kalau loyo nanti tidak paham, nanti ngantuk. Ya kan? Berarti itu bukan ibadah tapi bernilai ibadah. Paham? Jadi tidak ada orang musyrik gara-gara makan sebelum taklim. Hah? Jangan sampai bilang ibadah. Ya. Jadi itu bukan ibadah. Jadi nanti ada nilainya, pahalanya bukan karena makannya. Bukan karena makannya, tapi karena niatnya untuk ibadah. Tapi bukan perbuatan itu ibadah. Ini kan banyak sekali. Kita naik motor ke sini, ibadah bukan? Bukan. Tapi kalau niatnya naik motor untuk taklim, maka naik motornya bernilai ibadah. Tapi bukan ibadah. Makanya bisa pakai motor apa saja. Tidak ada aturannya. Pakai motor Scoopy atau apa, tidak ada. Bisa bernilai ibadah. Maka di sini juga jelas. Misalnya Nabi SAW mengatakan, siapa yang sholat subuh kemudian duduk berzikir atau melakukan kegiatan yang lain sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh ya. Pahalanya sama dengan umroh. Itu berarti nilainya yang sama. Bukan ibadahnya umroh. Paham? Tidak bisa dia menggantikan umroh. Jadi kita ini, dia bilang, saya tiap hari naik umroh. Hebatnya itu. Kenapa bisa? Saya setiap selesai sholat tidak pulang ke rumah. Sampai terbit matahari saya sholat syuruk. Kan pahalanya sama dengan pahala umroh. Itu kan jelas sekali. Pahalanya sama. Tapi bukan ibadahnya yang sama. Paham? Pahalanya sama tapi bukan ibadahnya yang sama. Maka tidak bisa diganti. Sama kalau misalnya Nabi menjanjikan. Ya, siapa yang umroh di bulan Ramadan. Pahalanya sama dengan haji, ya.
pahalanya sama dengan haji. Apakah bisa menggantikan haji? Tidak. Tidak bisa menggantikan haji. Karena hanya pahalanya sama, tapi ibadahnya tidak sama dan tidak bisa diganti. Ya, karena di situ hanya dijanjikan nilai, bukan ibadahnya yang sama. Iya. Itu kan banyak dalam syariat. Kalau melakukan ini pahalanya begini, tapi bukan berarti mengganti. Sama kalau misalnya orang misalnya salat itu menggugurkan dosa-dosa ya. As-salatu ila shalah kafaratun lima bainahun. Apakah sama salat dengan istighfar? Oh, saya tidak usah istighfar. Kenapa? Yang penting salat sudah terhapus dosa-dosaku. Ya beda ya. Tidak bisa menggantikan kedudukannya. Karena itu hanya bernilai, yang satunya ibadah secara khusus. Sama kalau kehidupan sehari-hari. Kalau seseorang misalnya orang tuanya sudah meninggal. Maka biasanya anak tertuanya sebagai apa? Pengganti orang tua. Artinya melakukan tugas-tugas orang tua. Tapi apakah dia jadi orang tua? Tidak. Cuma bisa menggantikan kedudukannya, tapi kedudukan sesungguhnya tidak. Kedudukan sesungguhnya tidak. Tidak mungkin dia jadi bapak. Tapi nilai orang tuanya, nilai bapaknya bisa dia gantikan. Ya, itu mirip-mirip ya. Jadi kembali lagi tadi, ini bukan ibadah. Kenapa tidak memenuhi dua syarat tersebut? Ya, jadi kapan suatu ucapan, perbuatan atau keyakinan dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu bernilai ibadah. Itu saja. Jadi apapun yang dilakukan orang, yang diucapkan orang, yang diyakini orang, yang kembali kepada dua kriteria ini, baru bisa digolongkan ibadah. Nah, sekarang ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Kalau satu ucapan atau perbuatan atau keyakinan sudah bernilai ibadah, maka muncul dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, kalau itu bernilai ibadah, maka dia harus ditujukan kepada Allah. Harus ditujukan kepada Allah. Kenapa harus ditujukan kepada Allah? Ya karena hanya Allah yang berhak untuk diberikan ibadah tersebut. Jadi misalnya tadi mandi junub. Tidak boleh dia mengatakan mandi junub ini saya peruntukkan untuk jin. Itu konsekuensinya. Kenapa? Karena ini ibadah. Saya makan sahur. Saya tujukan kepada siapapun selain daripada Allah. Itu tidak boleh. Karena ini konsekuensinya. Bahwa kalau itu ibadah, harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tauhid. Tauhidul ibadah.
Artinya ibadah itu konsekuensinya kalau dia ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah. Ya. Yang kedua, kalau itu dipastikan bernilai ibadah, maka kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka masuk ke dalam kesyirikan. Konsekuensinya cuma dua. Jadi bisa tauhid, bisa syirik. Ya itu saja konsekuensinya. Tidak ada konsekuensi yang ketiga. Tidak ada pilihan yang lain. Jadi saya ulangi, konsekuensinya kalau itu sudah jelas ibadah, maka harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dikatakan dia bertauhid. Kemudian yang kedua, kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka ini namanya masuk kesyirikan. Jadi seluruh ibadah tadi, sebelum disebutkan nanti berikutnya wa minhu ya, ad-du'a wal khauf wal raja dan seterusnya, semua ini secara umum harus ditujukan kepada Allah. Kapan dipalingkan kepada selain Allah, berarti dia masuk ke dalam kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian berikutnya, tadi dikatakan wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha mislul Islam wal iman wal ihsan wa minhu. Jadi seluruh jenis ibadah itu semuanya, ya, semuanya tanpa kecuali, semuanya harus ditujukan kemana? Kepada Allah. Tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh pilih-pilih. Kalau pilih-pilih dikerjakan ada yang mampu, ada yang tidak, lain. Ya. Paham maksudnya? Misalnya kita tidak bisa kerjakan semua ibadah. Ibadah-ibadah sunnah. Pilih-pilih boleh. Tapi maksudnya pilih-pilih ditujukan pilihannya kemana, itu yang tidak boleh. Paham bedanya? Karena tidak mungkin kita ini bisa kerjakan semua ibadah tersebut. Tapi diyakini, apalagi kalau dikerjakan, tidak boleh pilih-pilih ditujukan kemana. Cuma satu pilihan. Ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa yang pilih-pilih, misalnya 10 ibadah yang dia lakukan, 10, 9 kepada Allah, 1 kepada selain Allah, dihukumi apa? Musyrik atau mukmin? Musyrik. Walaupun cuma 1. Atau pilih-pilih. Tahun ini saya menyembelih untuk Allah. Kenapa? Karena tahun lalu untuk penghuni sungai. Bertauhid atau musyrik? Ya itu konsekuensinya. Makanya berarti ibadah itu urusannya sangat besar. Ya, sangat besar. Karena tidak ada pilihan. Harus memilih di antara salah satunya.
Kalau mengingkari ibadah, tidak mau ibadah, ya bukan musyrik tapi kafir. Tidak mau ibadah. Orang kafir kan tidak mau ibadah. Ya. Kalau orang muslim, mukmin apalagi muhsin, ya konsekuensinya harus ibadah. Ibadah itu dikatakan muslim atau kafir atau musyrik? Musyrik. Jadi tidak ada istilah misalnya 99% bertauhid, 1% musyrik. Tidak ada. Kembalinya kepada selain Allah, dihukumi musyrik atau mukmin? Ya musyrik. Jadi makanya para ulama tidak berselisih dalam perkara tauhid. Beda kalau misalnya fikih ya. Oh, pendapat kebanyakan ini. Makanya kalau menyelisih tidak dikatakan musyrik. Cuma dikatakan menyelisih pendapat yang kuat kalau misalnya dilemahkan. Bukan dikatakan ya musyrik. Tapi kalau tauhid tidak. Walaupun satu. Walaupun sedikit. Ya, kan itu ibadah adalah perkara yang sangat besar. Tidak boleh diremehkan. Sudah mak belajar, tidak usah lagi belajar. Sudah mak tahu, tidak usah lagi diingatkan. Tidak. Karena jangan sampai ya semua jenis ibadahnya kepada Allah kecuali satu. Ya bahaya. Nanti masuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Sudah ya. Nah, itu konsekuensinya ya. Kalau sesuatu sudah, kita ulangi lagi, ditetapkan sebagai ibadah, maka cuma ada dua pilihan, bertauhid atau musyrik. Makanya setelah menyebutkan berbagai jenis ibadah itu, ya Syekh mengatakan man sarafa syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Ya. Wad dalilu, ya sebelum kita ulang satu persatu, wad dalilu qauluhu azza wa jal wa annal masajida lillah. Ini sebagai pelengkap. Wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Sudah pernah dulu saya jelaskan ya. Masjid itu mempunyai beberapa makna. Ya, masjid bisa seperti ini, masjid bisa masjid memang tempat sujud. Bisa juga masjid apa? Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi, ju'ilatil ardu li masjidan wa tahura. Jadi semua tempat ini bisa dianggap masjid. Jadi semua masjid-masjid ini kalau dipakai untuk ibadah harus lillah. Tidak boleh dipalingkan sedikit pun kepada selain Allah. Fala tad'u, janganlah kamu ibadah. Walaupun di sini berdoa. Nanti kita akan bahas lebih mendetail sedikit pada pertemuan berikutnya. Doa. Karena doa itu dua, doa ibadah dan doa masalah. Apa kita singgung di sini? Doa ibadah. Semua ibadah itu adalah doa. Semua ibadah adalah doa. Kita salat, berarti itu doa. Zakat, belajar, apa saja itu doa. Kenapa? Karena dia ibadah. Walaupun yang dipahami orang doa itu doa masalah. Kapan dia meminta hajat kepada Allah, dia katakan berdoa. Ya. Tidak salah.
Tapi itu terbatas. Jadi seakan-akan kalau tidak mengandung permintaan, tidak berdoa. Tidak berdoa. Padahal kan dalilnya umum. La tad'u. Janganlah kamu ibadah. Ibadah apa saja. Mau sholat, mau puasa, mau haji. Bersama Allah. Jadi perhatikan di sini. Bersama Allah. Karena kesyirikan itu bukan mengingkari Allah sebagai Rabb pertama. Yang kedua juga sebagian orang-orang musyrik tidak mengingkari bahwa Allah itu berhak diibadahi. Dia tidak ingkari. Bahkan puncaknya ibadah, walaupun mereka punya ilah-ilah yang lain, puncaknya ibadah ketika ditujukan kepada Allah. Mereka juga paham itu. Makanya bahasa Al-Quran, ma'allah. Itulah musyrik. Ketika orang ibadah, seandainya pun 99% untuk Allah, satu bersama selain Allah, Allah bersama selain Allah, itulah kesyirikan. Paham? Itulah kesyirikan. Jadi bukan dia tidak ibadah kepada Allah, tapi dia ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada selain Allah. Ya. Coba tanya. Misalnya orang yang bawa persembahan ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Persembahannya ditujukan kemana? Ya pasti ada kepada Allah dan kepada tempat keramat tersebut. Ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan hada lillah wa hada li syurakaihim. Coba kalau suruh mak baca ya. Satu baki dibacai atau dua baki, oh ini lillah. Ini untuk posisi bola, ini untuk ini. Tapi ini untuk Allah. Atau ini posisi bola, tapi nanti itu juga ditujukan sebagiannya kepada Allah, bukan kepada penghuni posisi bola saja, tapi sebagiannya saja, sebagian juga kepada Allah. Ya, itulah namanya hakikat kesyirikan. Ketika beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Jadi jangan disangka bahwa orang musyrik itu tidak percaya Allah, tidak menyembah Allah, tidak meminta kepada Allah, tidak berharap kepada Allah. Mereka juga berharap, tapi memalingkan sebagian harapan itu, doa itu, permintaan itu, harapan itu kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Paham sampai sini ya. Jadi fala tad'u ma'allah. Janganlah kamu ibadah bersama Allah. Ahadan, siapapun selain daripada Allah. Ya, siapapun dia. Sedikit atau banyak. Ya, tidak boleh ya dipalingkan kepada selain Allah. Karena itu sya'nut tauhid itu urusan yang sangat besar. Karena kadang kita ini diganggu oleh syaitan. Ketika sehat, ya bagus tauhidnya. Tapi ketika sakit, datang ganggu, ya. Kalau pergi di situ biasa sembuh. Nanti begini terus sudah berbulan-bulan tidak sembuh. Ya tidak apa-apa lah, sebentar saja. Kalau sudah sembuh, ya jangan lagi datang. Ya kan biasa kan begitu. Keyakinan yang tidak-tidak dibisiki oleh syaitan dari golongan jin, apalagi ditambah golongan manusia, itu banyak sudah datang, sembuh juga. Masa kau tidak percaya? Jadi bukan masalah percaya tidak percaya. Ya, nanti kita akan bahas masalah pembahasan ilahnya. Tapi masalahnya ini dipalingkan kepada selain Allah, ya itulah kesyirikan. Ya bukan masalah sembuh atau tidak sembuh. Ya itu perkara lain. Tapi ini ibadah. Ini ibadah. Misalnya berdoa, meminta kan? Doa ibadah atau tidak? Ibadah.
Kenapa dia cintai oleh Allah? Diperintah, disyariatkan, ada aturannya. Berarti itu ya ibadah. Nah, habis waktu ya. Insyaallah cukup ya, nanti kita akan bahas lebih mendetail sedikit pada pembahasan berikutnya dari contoh-contoh ibadah supaya lebih jelas penerapannya dan beberapa hal yang terkait dengannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Naam. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.